lagi? Seperti hewan apa dia? Cerita apa? Hewan apa? Kancil dengan buaya. Ada kancil dengan buaya lagi. Cerita dongeng apa lagi yang pernah kalian dengar? Semut dengan gajah. Ada ular dengan apa lagi? Ular dengan seekor tikus. Banyak kan yang sering kalian dengar? Kalau dibilang dongeng itu dia seperti apa itu ceritanya? Dongeng itu adalah sebuah cerita. Cerita menghayal. Iya. Di sini udah yuk kakak-kakak tadi kasih kertasnya. Sekarang coba siapa yang mau nomor 1 dulu yang baca ceritanya? Coba Arnold. Ayo apa si Mustika. Kalau disuruh satu rumah. Ayo Mustika dulu baca ke depan dengan suara yang bagus ya, kedengaran ya. Ayo Mustika. Tadi begini. Bagus. Seekor kancil yang cerdik. Suatu hari, ia merasa sangat lapar dan ingin menyeberangi sungai untuk mencari buah-buahan di seberang. Tapi sungai itu penuh dengan buaya. Kancil berpikir cepat. Ia berkata dengan mantap, "Wahai para buaya, aku ingin membagikan daging kepada kalian. Tapi aku harus menghimpun beberapa layang dulu." Tetapi dengan janji daging, para buaya pun muncul ke permukaan membentuk barisan dari satu sisi sungai ke sisi lain. Kancil melompat dari buaya satu ke buaya lain sambil menghitung keras-keras 1, 2, 3. Setelah sampai di seberang, Kancil terkata, "Terima kasih buaya, aku tak akan memberi daging, tapi kalian membantuku menyeberang." Para buaya pun marah, tapi Kancil sudah lari ke dalam hutan. Iya, tepuk tangan. Apa tadi judulnya? Si kancil dan buaya. Kita suruh duduk kawan kita. Ayo, si Edi ke depan. Dengan bacakan apa judulnya? Dengan suara. Gajah dan semut di hutan yang lebat hidup seorang gajah yang besar dan kuat. Gajah ini sering meremehkan hewan kecil lainnya karena merasa bahwa kekuatan tidak dapat dikalahkan. Sesuatu hari gajah ini terjebak di dalam lumpur yang dalam, berusaha untuk keluar tetapi tidak berhasil. Berteriak meminta tolong tetapi tidak ada hewan lain yang dapat membantu. Tiba-tiba seekor semut kecil datang dan melihat gajah yang terjebak. Semut ini berpikir bahwa dapat membantu gajah. Meskipun kecil, semut ini kemudian mengumpulkan teman-temannya dan bersama-sama mereka bekerja keras untuk menggali lumpur dan membantu gajah keluar. Gajah sangat terkejut dan berterima kasih kepada semut-semut kecil yang telah menyelamatkan, menyadari bahwa kekuatan
adik akan berhati-hati mulai sekarang. Sudah selesai, tepuk tangan teman-temannya. Iya. Teman kita membaca sebuah jadi kakak ini ada yang mau disampaikannya tentang moral untuk kalian. Jadi ibu minta nggak ada yang bersuara biar kalian dengar apa yang disampaikan kakak ini. Dengar ya adik-adik, bahwa pesan moral yang dapat kita sampaikan dari dongeng si kancil dan buaya, yaitu gunakan kecerdikan dengan bijak. Tapi jangan suka menipu seperti si kancil ya, karena bisa membuat orang menjadi tersinggung, marah, jadi menimbulkan rasa berantem atau tidak suka dengan kita. Oke. Itulah pesan moral dari si kancil dan buaya yang dibacakan oleh Mustika. Ya, tadi cerita kita udah dibacakan oleh Egi kan tentang gajah dan semut. Tadi katanya tiba-tiba seekor semut kecil datang dan melihat gajah yang mau dijebak. Semut ini berpikir bahwa ia dapat membantu gajah meskipun ia kecil. Semut ini kemudian mengumpulkan teman-temannya dan bersama-sama mereka bekerja keras untuk menggali lumpur dan membantu gajah keluar. Jadi inti dari cerita kita ini, gajah dan semut itu kita harus kerjasama dan kerja keras, dan kita juga harus menghargai pertolongan dari seseorang. Setelah kita sudah ditolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kakak mau tepuk tangan yang kuat kalau kita mau selalu saling menolong. One, two, three. Baik, di sini kakak akan menjelaskan pesan. Di sini kakak akan menyampaikan pesan moral dari dongeng si kerbau dan burung pipit yang dibacakan oleh Arnold. Pesan moral kita di sini, jangan meremehkan yang kecil, karena kebersamaan bisa menjadi kekuatan. Jadi, kalau kalian anggap teman kalian itu kayak badannya lebih kecil, kalian jadi semena-mena karena kalian badannya besar, karena badan kalian kekar. Jadi, saling menghargai, hidup rukun dan berteman sesama. Walaupun badannya kecil, badannya besar, jangan saling ejek ya. Kamu kecil nih badannya, kita gak teman. Aku bertemannya sama teman-teman yang badannya besar juga. Gak boleh ya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Nomor 1 dibaca oleh Atifah kalimatnya. Heri berwisata bersama keluarganya ke pemandian air panas. Heri berwisata bersama keluarganya ke pemandian air panas. Novi, dari kalimat tersebut coba kamu tuliskan kata yang memiliki imbuhan pe'at. Coba maju. Permukiman tempat tinggalku terlihat asri. Gio yang menulis nomor 2, yang mana termasuk kata dasar berimbuhan pe'at? Coba menutup buku dilihat. Maju. Buat nomor 1 kak, 1 baru Gio 2 dan nomor 3 baca Nia. Nanti yang menuliskan kata yang berimbuhan ke depan itu Roza ya. Kan bingung dia tadi, makanya walaupun temanmu yang ibu disuruh kamu tetap menyimak, tulis itu ada pen apa buat nomornya ya. Nomor 5 semuanya membaca, mulai. Oke, nomor 5 maju ke depan. Emi, kata dasar yang berimbuhan pe'at.
bukumu? Pendingin atau pendinginan? Ulang. Siapa yang menulis nomor ini? Kalau pendingin ini nggak ada an-nya. Pendingin. Nah, apa kata dasarnya? Apa maknanya dari kata pendinginan? Sekarang coba kamu lihat nak. Contohnya sebagai berikut. Kata dasar pohon ketika mendapati buah paan akan menjadi pepohonan. Demikian penjelasan tentang iman. Nah, jadi ini kan hanya materi lanjutan. Kalau sebelumnya sudah Ibu Ira jelaskan juga kan. Kita akan berkelompok menjadi 5 kelompok. Itu 1 sampai 5. Mulai. Rosa. 3. Oke, nah, yang bernomor 1 di sini, yang bernomor 2 di sini, nomor 3 di sini,